Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami dapat melakukan aktivitas kami semua karena pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Tertulis demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bisop Italia bernama Antonio Stagliano baru-baru ini mengatakan kepada anak-anak bahwa Santa Claus hanyalah karakter imajiner yang tidak nyata dan merupakan buatan manusia. Pernyataannya itu membuat sebagian besar anak-anak menjadi kaget dan kecewa. Publik di Italia menunjukkan ketidaksetujuan mereka atas keterus-terangan Bisop Antonio itu. Akibat pembiaran bertahun-tahun, fokus Natal bagi anak-anak adalah Santa Claus. Dan ini perlu diluruskan. Anak-anak sedari kecil perlu diberitahukan tentang esensi Natal yang sebenarnya, yaitu tentang Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan yang telah lahir ke dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Natal tidak akan ada peristiwa Paskah. Kematian Kristus diawali dengan kelahirannya ke dunia. Sebelum terjadi penebusan di atas kayu salib, ia lahir terbungkus dengan kain lampin di dalam sebuah palungan. Natal bukanlah sekedar peristiwa kelahiran biasa, tapi ini merupakan momen yang agung bagi seluruh umat manusia. Sejak dari Adam sampai kepada manusia yang akan dilahirkan terakhir di bumi ini. Itu sebabnya saudara merayakan Natal merupakan momen di mana kita kembali disegarkan secara rohani untuk menyadari akan karya kasih Allah bagi kita manusia. Dalam renungan malam ini, kita akan belajar 3 makna Natal. Makna ini kita dapatkan dari ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara kepada kita secara tersurat maupun tersirat. 3 makna Natal tersebut adalah: yang pertama, Natal adalah kasih Allah. Allah pencipta begitu mengasihi semua manusia ciptaannya, sehingga ia mau datang menjadi sama dengan kita untuk keselamatan kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Allah ke dunia disebabkan oleh karena kasih-Nya kepada semua manusia. Yang kedua, saudara, Natal adalah kerendahan hati Allah. Allah mau merendahkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya demi untuk menebus kita. Dalam Filipi 2 ayat 6-8 tertulis bahwa Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, saudara, Natal adalah sukacita besar. Dalam Lukas 2 ayat 10-11 tertulis, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat akan kasih dan kerendahan hati Allah yang mau datang menjadi manusia. Bersukacitalah karena Tuhan telah datang melawat kita, dan Ia hadir, Immanuel, beserta dengan kita selama-lamanya. Selamat menyongsong hari Natal. Biarlah damai dan sukacita Natal selalu memenuhi hati dan kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, berbicara kepada kami semua tentang esensi Natal, bahwa Natal adalah tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang adalah Allah sendiri, telah datang menjadi manusia. Engkau mengosongkan diri-Mu, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan kami manusia. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mengingat akan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kedatangan-Mu ke bumi menunjukkan bukti nyata bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang rendah hati. Engkau tidak berdiam di sorga, tapi Engkau datang melawat kami. Engkau yang transenden, menjadikan diri-Mu imanen, hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena lawatan-Mu memberikan sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berfokus kepadamu, memandang kepadamu Tuhan Yesus, mengingat akan Engkau. Di setiap perayaan Natal, Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan kami. Engkaulah yang kami puji dan muliakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terus berbicara kepada kami ya Roh Kudus. Pimpin kami selalu dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa agar Tuhan Kau melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan menyatakan jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap dari kami yang sedang mengalami masalah persoalan. Kami percaya ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.